Pro 2 RRS Ngeraja Pro 2 event terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 yang pastinya untuk di pagi ini kita bakal ngobrol. Nah, ini seputar ya agama ya dan tentang Kanjeng Kliwon guys. Waduh. Kita tahu ya kalau Kanjeng Kliwon itu ya nuansanya serem. Terus habis itu katanya kalau zaman dulu nih, kalau anak muda atau yang masih kecil nggak boleh keluar pada saat Kanjeng Kliwon. Ya, istilahnya pada saat jam 6 sore ke atas lah itu ya, istilahnya nggak boleh gitu guys. Karena tenget katanya atau mungkin juga dengan mitos-mitos lainnya. Tapi zaman sekarang udah zaman yang digital gitu loh. Udah zaman dimana kita itu udah berkelut dengan dunia teknologi. Masih nggak sih itu worth it mitos-mitos seperti itu? Apalagi di kalangan Gen Z ya. Tradisi lama ini apakah menjadi masih istilahnya dipercaya atau tidak ya? Ya udah kita bahas aja langsung sama Kakak Komang Ari Warmita Udayana Esa. Selamat pagi Kak. Pagi Kak. Kak Ari, Ya. ini masih mengotot nggak sih sebenarnya istilahnya kayak gini itu? Kalau di zaman sekarang sih mungkin banyak nih anak muda yang udah lupa dan mungkin ada yang nggak tahu nih tentang Kanjeng Kliwon itu kita itu nggak boleh kemana-mana gitu kan ya. Tapi kalau dilihat di zaman sekarang ini dengan sistem gugon tuon orang tua kita terdahulu itu sih memang worth it banget, masih bisa itu diterapkan. Jadi bagaimana kata-kata orang tua kita dulu, oh depesu jangan keluar nanti ada kale, ada kale. Iya. Jadi sebelum mungkin kita membahas lebih jauh tentang Kanjeng Kliwon di era Gen Z ini, mungkin anak muda juga perlu paham betul apa sih sebenarnya Kanjeng Kliwon. Kalau secara sederhana kita memaknai bahwasanya Kanjeng Kliwon itu adalah hari yang keramat ya. Jadi hari yang bagus digunakan untuk melakukan proses meditasi. Jadi kalau kita di Bali itu mengenal yang namanya Dewa Seayu, kemudian hari baik dan juga hari yang pas untuk melakukan sebuah kegiatan gitu. Nah, jadi Kanjeng Kliwon itu adalah hari pertemuan Triwara dan juga Pancewara. Nah, jadi kalau di Triwara itu ada pasah beteng kajeng gitu. Nah, kemudian kalau Pancewara itu ada Umanis Paing Pon Wage Kliwon. Nah, ketika Kliwon dan Kajeng ini bertemu, maka terbentuklah hari yang disebut dengan Kanjeng Kliwon. Nah, jadi apa yang dikatakan penua kita terdahulu, penglingsir-penglingsir kita, orang tua kita, memang ada benarnya bahwa kita dilarang untuk keluar rumah. Nanti bisa-bisa kita itu cari butuh kale gitu. Nah, orang tua kita itu mengatakan hal tersebut bukan tanpa dasar gitu. Nah, kemarin saya cari-cari literasi, ternyata memang ada itu dinyatakan di dalam Lontar Sundari Game. Jadi Lontar Sundari Game ini adalah lontar yang ditulis oleh penglingsir kita terdahulu yang mengatakan bahwa di Lontar Sundari Game itu di sana dijelaskan tentang Pancewara Kliwon dan Biantara Kliwon, yang artinya Biantara itu juga disebut sebagai Kanjeng Kliwon. Nah, kalau di Lontar Sundari Game itu memang dikatakan bahwa wajib umat Hindu ketika di hari Kanjeng Kliwon itu melakukan atau melaksanakan proses upacara mesegehan gitu. Nah, menyuguhkan kalau istilah nasionalnya sesaji lah gitu ya. Menyuguhkan sarana segehan itu yang diaturkan di pekarangan rumah kita. Nah, jadi kalau di dalam Lontar Sundari Game itu dijelaskan, jadi yang patut disuguhkan di halaman rumah itu ada 3 sebenarnya ini yang perlu diaturkan di halaman rumah, kemudian di halaman merajan kita. Nah, di sangah kita biasanya kan orang-orang khususnya orang Hindu kita ini kan punya merajan di rumah-rumahnya. Di halaman merajan, kemudian juga di keluar pintu masuk pekarangan rumah kita. Jadi di sana ada 3 yang harus kita aturkan, yaitu di halaman sanggah. Tujuannya itu yang harus kita acep bahasanya ya. Kalau di dalam Lontar Sundari Game itu dijelaskan yang harus kita puja atau yang harus kita acep. Kalau di halaman sanggah itu Buta Bucari, dan di halaman masuk
keluar masuknya kita di rumah itu. Nah, di depan tuh biasanya kan kalau Maturan yang di bawah itu ada Durga Bucari, dan di pekarangan rumah itu Kalebucari. Nah, jadi segehan yang dihaturkan di dalam lontar Sundari Gamu itu dijelaskan bahwasanya segehan kepel namanya. Nah, jadi dua kepel itu dijadikan satu tanding. Nah, jadi kalau di dalam lontar Sundari Gamu itu dua kepel itu dijadikan satu tanding dan dihaturkan di eh, di pekarangan baru keluar masuknya kita mau ke rumah itu. Nah, kemudian di dalam lontar Sundari Gamu juga dijelaskan, sudah yang tuliskan kemarin, bahwasanya kunang ring biantara kliwon prakertinia kajang lagi kajang kliwon juga kewale metambahin sege warna limang tanding ring samping lawang. Nah, artinya kita itu juga harus melaksanakan segehan mancewarna juga. Boleh juga itu mancewarna, tergantung juga kemampuan kita bisa menghaturkan segehan kepel, duang kepel itu boleh. Jadi itu tergantung juga dengan kemampuan kita dan dreste kita. Nah, di Sekalopatra jadi setiap desa itu memiliki konsep upacara yang berbeda-beda terkadang. Mungkin di desa ini drestenya itu tradisinya dari dulu menghaturkan segehan mancuwarna, mungkin di desa lain bisa jadi dia keyakinannya atau tradisinya itu menghaturkan segehan nasi kepel gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah masih berlaku, apakah masih cocok nggak tradisi ini dilakukan di era sekarang ini, khususnya nih anak muda. Nah, mungkin kalau zaman sekarang nih anak muda tidak banyak yang paham tentang mesegah. Mungkin ada beberapa mungkin, dan sebagian besar didominasi mungkin anak muda yang cewek ini pasti. Nah, kemudian kalau kita di Buleleng, nah memang orang Buleleng itu terkenalnya simple, sederhana dibandingkan dengan di Bali Selatan. Bali Selatan misalnya seperti Badung, Denpasar, Tabanan, di sana masih sangat kental sekali. Kalau Kajang Kliwon itu wajib maturan. Kalau Kajang Kliwon itu biasanya kalau daerah Bali Selatan itu sampai natap di Bali ada, sampai ke sanggah dia anak-anak muda, ataupun mungkin karena sudah diarahkan dari orang tuanya langsung. Jadi kalau di rumah saya sendiri pun orang tua saya jarang mengarahkan setiap Kajang Kliwon itu untuk diajak ke sanggah gitu, lunas pengelukatan, sembahyang itu jarang sekali. Tapi kalau Bali Selatan khususnya Tabanan, Tiang tahu karena istrinya dari Tabanan gitu. Ya, kemarin karena kebetulan pulang ke Tabanan pas sudah nikah walaupun anaknya udah nikah pun masih tetap dibuatkan dan diajak untuk sembahyang ke sanggahnya gitu. Nah, kalau zaman sekarang ini alangkah lebih baik anak-anak muda Gen Z itu memahami Kajang Kliwon ini dengan lebih sederhana, dengan mungkin relevannya itu lebih ke aktualisasi dalam kehidupan kita. Perlu juga kita memahami tentang makna dari segahan itu sendiri, kemudian makna dari Kajang Kliwon itu sendiri, agar senantiasa ketika kita melaksanakan upacara kemudian ingin menghaturkan bakti, kita mampu memaknai dan memahaminya sehingga mampu masuk ke dalam diri kita. Karena apa yang kita lakukan tapi kita tidak memahaminya, ya pasti tidak nyampe pada tujuannya gitu. Kalau dipahami juga bahwasanya Kajang Kliwon itu kajang itu kan berasal dari Triwara, pasah beteng kajang. Nah, kalau pasah itu kalau dicari gininya nike adalah Sangyang Cike. Nah, jadi kalau pasah Sangyang Cike, kemudian beteng itu Sangyang Wacike, dan kajang itu adalah Sangyang Manacike. Sangyang Manacike itu artinya dari pikiran manusia. Nah, jadi di Kajang Kliwon ini momentum kita itu harus mampu menggali dan juga memahami diri kita, bagaimana kita mampu mengendalikan pikiran kita. Jadi baik ketika di Kajang Kliwon ini kita melakukan sebuah meditasi. Nah, kalau bahasa kerennya sekarang sih self
awareness gitu. Kita peduli dengan diri kita gitulah. Artinya kita menenangkan diri. Mungkin kalau zaman sekarang nih ada anak-anak muda ini kan banyak yang stres nih gitu. Bude-bude ada anak-anak muda yang stres itu karena main judol gitu ya. Kalau udah kelilit utang baru ingat Jaid Betara gitu, Nah, baru iya. berpikir yang Kebanyakan lebih gitu sih Iya. sekarang ya. Mungkin ini yang perlu dipahami bahwa kita khususnya anak-anak muda yang beragama Hindu, kita punya loh momentum hari di mana ketika kita jenuh, ketika kita penat dengan hari-hari kita, mungkin kita bisa mengambil momentum Kajang Kliwon ini untuk merefleksi diri kita. Jadi mungkin menenangkan diri kita untuk sejenak, kita melakukan silent sitting mungkin. Jadi kita untuk memohon pencerahan sehingga masalah-masalah yang kita alami menjadi lebih mudah untuk terselesaikan gitu. Karena zaman sekarang ini kan banyak bedek-bedek stres gitu. Nah, kebanyakan untuk Gen Z memang seperti itu ya. Secara berpikir mungkin masih belum matang, jadinya lebih banyak ngambil yang aneh-aneh gitu. Iya, betul sekali. Makanya perlu banget nih yang namanya kamu tuh makna Kajang Kliwon ini, guys. Bukan hanya sebagai hari raya atau tempat kamu itu untuk mengaturkan sesajen secara lebih lengkap ya untuk Iya, kepada betul. buta kalian, tapi lebih banyak ke konotasinya kamu itu bisa mengendalikan pikiran di sini. So, dengan cara memaknai ini kamu itu tahu ternyata ini hari buta kalian. So kamu harus buang pikiran yang negatif-negatif itu ya. Iya, Nah, betul. seperti itu sih secara maknanya. Tapi gimana sih sebenarnya untuk kita yang untuk di era modern dan khususnya untuk Gen Z atau mungkin juga zaman sekarang yang sudah teknologi ini untuk memaknai sebenarnya Kajang Kliwon itu lebih simpel lagi seperti kata Iya. Kak Ari, kita akan bahas nanti ya. Jadi tetap di Spada. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan penanganan darurat untuk korban kecelakaan. Staf pelayanan PMI Daud Puji Raharjo menyampaikan beberapa langkah pertolongan pertama pada kecelakaan yang bisa dilakukan. Pertama, amati dan waspadai kondisi lingkungan. Kedua, cek tingkat kesadaran korban. Ketiga, periksa pernapasan dan kondisi luka korban. Keempat, pastikan korban di tempat yang aman. Kelima, hubungi layanan ambulan dan pihak polisi. Kami mohon kepada masyarakat untuk menyimpan nomor layanan emergensi. Yuk pahami langkah pertolongan pertama pada kecelakaan dengan tepat dan benar. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam pohon di rumah kita. Iya. Yang lagi nanam pohon happy banget. Ya iyalah, bangga aku tuh bisa berpartisipasi kurangi global warming. Nggak cukup sampai di sini aja. Pohon itu harus dirawat dan pastikan mereka itu tumbuh dengan baik sehingga benar-benar bermanfaat. Oh iya ya, kok aku nggak kepikiran ke sana? Selain itu, kurangi penggunaan sampah plastik dan lakukan daur ulang, hemat listrik dan gunakan energi alternatif. Waduh, banyak juga tugas kita ya. Aku pikir cuma tanam pohon doang. Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu, produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak? Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya, cukup 1 lembar saja.
Maka hari nomor 2 membahas tentang Kanjeng Kliwon di era Gen Z, tradisi lama atau makna baru ya. Nah, jadi kita udah dengar itu tadi banyak banget secara filosofi yang sudah dijelaskan sama Kak Hari bahwa Kanjeng Kliwon itu memang sebenarnya adalah menghormati Buddha. Dan yang pastinya di era zaman sekarang kita harus tetap juga, karena kita beragama Hindu, yang pastinya kita tetap juga untuk memaknai Kanjeng Kliwon ini dengan menghormati Sang Buddha. Tapi ingat, ya sesuai dengan eranya juga Iya, gitu ya. Nah, khususnya buat Gen Z dan juga untuk makna. Kan Gen Z malas nih berpikir wah bikin sampai segahan lah yang segitu banyaknya atau Iya. mungkin juga jenisnya kan banyak banget ya setiap Iya, daerah. Kemudian dari sisi ini dari upacaranya mungkin ya yang cukup besar juga kalau misalnya di hari-hari tertentu seperti Kanjeng Kliwon, tapi enggak Kanjeng Kliwon mungkin ya kapan mungkin ya. Nah, yang jadi pertanyaannya itu untuk zaman sekarang make to simple-nya gimana? Iya. Terus makna kita memaknai Kanjeng Kliwon ini biar lebih simple tuh seperti apa? Mungkin sama Pro 2 di rumah penasaran seperti apa sih seharusnya. Jangan sampai kita nggak merayakan atau kita tidak berpartisipasi di Kanjeng Kliwon ini. Iya, terima kasih Bligus. Jadi kita memaknai Kanjeng Kliwon di era Gen Z. Nah, ini khusus juga untuk anak-anak Gen Z. Gen Z ini ya biar bisa memahami Kanjeng Kliwon dengan lebih sederhana. Bahwasanya Kanjeng Kliwon ini seperti yang sudah Tiang katakan tadi, bahwasanya Kanjeng Kliwon ini adalah hari yang keramat, hari yang suci yang bisa digunakan sebagai momentum untuk merefleksi diri. Karena pada momentum Kanjeng Kliwon ini adalah hari momen beryoganya Dewa Siwa dan juga Dewi Durga. Nah, kalau di dalam lontar Sunarigamu itu dijelaskan bahwasanya barang siapa yang tidak menghaturkan segehan pada saat Kanjeng Kliwon ini, sang tiga bucari, ya, Buta Bucari, Kala Bucari, dan juga Durga Bucari ini akan memohon izin pada Dewi Durga untuk menyebarkan penyakit dan juga segala desti niluh neranjana itu akan diberikan izin untuk memberikan penyakit kepada orang-orang yang ada di rumah yang tidak melaksanakan upacara mesegah ini. Nah, bagaimana untuk sekarang ini Gen Z? Nah, apakah bisa lebih sederhana untuk kita, susah banget nih bikin segehan gitu, nggak bisa bikin segehan, gimana nih caranya gitu? Secara sederhana, kalau di era sekarang ini kan kebanyakan anak-anak Gen Z, khususnya nih anak muda yang mungkin lagi ngerantau gitu ya, lagi ngerantau jauh sama orang tua, tapi biar tetap bisa mengambil momentum Kanjeng Kliwon ini untuk merefleksikan diri kita, ya bisa kok dengan cara yang sederhana. Mungkin nggak sempet nih beli bikin canang, mungkin boleh kok kita beli canang gitu. Nah, tapi kita lihat juga apa yang kita gunakan gitu, jangan sampai canang yang udah busuk kita gunakan untuk proses sembahyang gitu. Karena di dalam Begawan Gita dijelaskan tentang proses upacara. Jadi secara sederhana itu konsep upacara itu yang harus ada adalah patram puspam palam toyam yome bhaktya prayacati. Nah, yang artinya bahwasanya sekuntum bunga, air, kemudian juga ada dupa. Itu pun persembahan yang secara sederhana, apabila dihaturkan secara dengan tulus ikhlas, maka Tuhan akan menerima itu. Itu harus dengan rasa tulus dan ikhlas. Nah, kembali lagi, ketika kita sudah ikhlas, kita sudah yakin, dengan keyakinan kita ingin melakukan sebuah penyucian terhadap diri kita atas rasa kesalahan yang sudah kita perbuat. Ya, lakukan itu dengan sarana yang sederhana. Mungkin kalau misalnya kita lagi ngerantau ataupun di rumah, ya kita lakukan itu di kamar kos kita dengan kusuk dan dengan keyakinan yang penuh. Nah, kemudian tadi Tiang juga menjelaskan bahwasanya Kajeng itu identik dengan Sang Hyang Manacike, yang artinya pikiran. Bahwasanya kalau dilihat zaman sekarang ini, apalagi Gen Z ini lebih banyak berinteraksi dengan alat-alat media sosial ya, alat-alat komunikasi, gadget, kemudian lebih sering berinteraksi melalui dunia maya di medsos. Apapun itu, berita, informasi, lebih sering dan lebih cepat direspon ketimbang hal yang sifatnya di sekeliling mereka gitu. Banyak nih, jangankan Gen Z, kita aja kadang-kadang suka nggak acuh tak acuh lah dengan lingkungan sekitar kita. Nah, mungkin zaman sekarang Tiang sering berusaha mengontrol diri saya ini untuk bisa tidak hanya sekedar berpikir
tapi kita juga harus bisa merasakan gitu. Jadi Kajang Kliwon, Kajang itu adalah manacike. Jadi di hari yang keramat ini mungkin di satu hari ini kita belajar untuk mengingat diri apabila ke depan ada hal-hal yang sifatnya di medsos ini memancing emosi, untuk meminimalisir lah kita mengeluarkan ujaran kebencian gitu. Karena zaman sekarang salah ketik aja kita bisa kena kasus gitu. Kita mengeluarkan ujaran kebencian tanpa berpikir, makanya Tiang mengambil menyimpulkan, menganalisis bahwasanya lebih baik kita itu lebih banyak untuk saya rasa dibandingkan saya pikir gitu. Artinya kalau bisa kedua-duanya, artinya saya pikir, nah, artinya berpikir dulu apa yang mau kita perbuat, kemudian kita rasakan. Sehingga ada rasa empati kita ketika kita melakukan hal itu, bagaimana dengan orang lain yang kita perlakukan seperti itu gitu. Jadi istilah Balinya pang merasa irage, oh nih nyan irage berbuat seperti ini, nyan kengken nih perasaannya. Seperti kemarin ada kasus pencurian. Nah, banyak orang nih pro dan kontra. Ada yang pro ke pencurinya, ada yang pro ke orang yang melakukan hakim sendiri gitu, melakukan pengeroyokan. Nah, banyak nih yang berkomentar di medsos tanpa berpikir dan tanpa merasakan. Kalau kita berkomentar, mengomentari anaknya, anak si pencuri itu dengan bahasa, wih, kamu loh anaknya, anak pencuri, anak beginilah, anak begitu, tanpa berpikir jangka panjangnya untuk si anak kecil itu. Padahal dia tidak bersalah gitu, dia tidak tahu tentang apa yang terjadi gitu. Tapi masyarakat itu lebih banyak berkomentar ke hal negatif tentang anaknya. Bayangkan aja nanti kalau kita punya anak tapi kemudian anak kita itu melihat rekam jejaknya gitu, mungkin kan. Jadi untuk anak-anak muda sekarang ini, mari kita maknai lebih sederhana tentang Kajang Kliwon ini, bahwasanya tetap kita wajib mengaturkan segehan ketika hari Kajang Kliwon ini gitu. Ini adalah kewajiban kita sebagai orang Hindu, khususnya di Bali gitu. Jadi mungkin penua-penua kita ini sudah memberikan kita bekal bagaimana kita membuat sarana upacara, dan tidak ada ruginya kita melaksanakan upacara ini, karena sarana upakara yang kita gunakan ini adalah sebagai konsep pelestarian. Jadi ngai Banten ada ngangon bawang, ada ngangon jahe, ada ngangon buah ini, buah itu dalam sarana upakara kita di Bali. Dengan kita menggunakan sarana upakara itu artinya kita ikut melestarikan alam semesta ini gitu. Oke, pastinya harus dimaknai tetap ya guys ya. Ya, Yang namanya tradisi tetaplah tradisi. Justru kamu sebagai anak muda, generasi muda atau generasi Gen Z ya, kamu yang harus belajar untuk betul. itu. Kamu yang harus mengikuti tradisi, karena siapa lagi kalau bukan kita yang melanjutkan tradisi ini kalau bukan generasi muda zaman sekarang ya. Iya, So betul. kesimpulannya, Kajang Kliwon di era Gen Z, tradisi lama makna baru. Silakan Iya, ya. betul. Jadi kalau sekarang ini terkait dengan Gen Z, tradisi lama dan makna baru, tradisi ini akan terus tetap berjalan. Jadi akan terus tetap berjalan, dan harus kita wariskan kepada anak cucu kita bahwasanya tradisi orang tua kita terdahulu, gugon tuon orang kita terdahulu ini memiliki makna, tidak hanya sebagai pemaknaan hari raya, tapi juga sebagai pemaknaan nilai etika dalam kehidupan kita. Jadi kita diajarkan untuk memahami bahwasanya setiap kehidupan kita itu ada batasnya. Jadi tidak hanya kehidupan kita, kehidupan yang tak terlihat pun ada batasnya. Jadi kita maknai bahwasanya semua ada batasnya, semua ada etikanya. Maka ketika kita memahaminya dengan baik, maka harmonislah kehidupan kita, maka keseimbangan dalam kehidupan kita akan tetap terjalin. Mungkin Oke, itu dia teman Pro 2. Semoga pesan yang disampaikan untuk kamu teman Pro 2 dari Kak Ari bisa membantu kamu, dan yang pastinya jangan lupa untuk tetap melanjutkan tradisi yang sama-sama Sega dan sebagainya untuk di hari Kajang Kliwon. Terima kasih buat Kak Siap, Ari, Gus. luar biasa banget ya, karena kita diingatkan kembali. Kamu jangan lupa ini, jangan sampai kamu lupa dengan makna Kajang Kliwon ya guys ya, karena kamu
kamu yang harus belajar justru untuk bisa memaknai Kanjeng Kliwon. Terima kasih Kak Ari sekali Siap, lagi Bigos. ya. Oke, itu dia nomor berdua untuk pembahasan hari ini ya di Spada tentang Kanjeng Kliwon di era Gen Z, tradisi lama atau makna baru. So buat kamu teman berdua jangan lupa untuk menjalankan tradisi untuk Kanjeng Kliwon ya. Jangan kemana-mana, masih ada Gusani nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 10 pagi tetap di Spada. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama.